Halo, kembali lagi bersama Antoni di channel Antoni Kotama. Ya, pada hari ini saya akan mereview sebuah mobil yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh orang-orang, yaitu Suzuki APV. Tapi Suzuki APV ini tentunya menjadi varian yang teratas, yaitu varian Luxury SGX tahun 2013. Oke, tentunya setelah kehadiran R3, keberadaan APV ini agak dilupakan oleh orang-orang ya. Tapi tentunya dari segi kelegaan jauh lebih baik daripada R3. Mau tahu seperti apa? Yuk ikuti review lengkapnya sesaat lagi. Oke, secara tampilan ini masih berbeda daripada APV yang tipe di bawahnya, dengan tambahan aksen body kit di bawah, dan juga grillnya terkesan lebih luxury dan lebih khas ya untuk APV luxury ini, dan ada tulisan emblem luxury untuk mempertegas tipenya, dan juga ada cornering light ya untuk sein di sisi samping. Dan di bawah terdapat fog lamp untuk tipe APV luxury ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang ada di bagian depan ya. Lalu di bagian spion sudah ada cover chrome-nya, dan ada body kit yang memanjang sampai ke bagian belakang ya. Ya, terlihat seperti itu, jadi ya terlihat lebih mewah ya untuk sebuah APV ini. Dan di belakang sudah ada spoiler beserta itu ada wiper belakang, juga ada list chrome bertuliskan Arena ya. Ini merupakan tipe APV Arena ya. Dan juga ada sensor parkir 2 buah ya di bagian belakang ya. Dan ada reflektor di bagian belakang. Ya, kurang lebih seperti itu yang tampak di bagian belakang. Dan itu ada tangki bensinnya di sisi kanan. Oke, ya penampakannya kurang lebih seperti itu, dan kita beranjak ke bagian ban. Untuk bannya berukuran 215/50 R17. Ya, kurang lebih seperti itu, dan velgnya single tone alloy dan bentuknya cukup keren ya. Dan menggunakan disc brake bagian depan dan rem tromol untuk bagian belakang. Oke lah, cukup kurang lebih seperti itu saja untuk bagian eksterior dari APV ini ya. Oke, sekarang kita membahas mengenai dimensi dari Suzuki APV Luxury ini. Untuk panjangnya mencapai 4,3 meter, lebar mencapai 1,69 meter, dan tingginya 1,85 meter, dipadukan dengan wheelbase 2,6 meter. Dan tentunya untuk ground clearance di 175 mm. Lalu beranjak ke bagian suspensi. Untuk yang bagian depan menggunakan MacPherson strut, dan yang belakang menggunakan sistem multi-link. Kurang lebih seperti itu saja mengenai dimensi dan suspensi dari APV Luxury ini. Oke, kita akan beranjak ke interior dari baris pertama dari Suzuki APV Luxury ini. Kita sudah berada di dalam dari interior dari Suzuki APV Luxury ini ya. Yang pertama, ini di sini sudah ada power window dengan auto up-nya ya. Dan juga ada pengunci jendelanya ya, agar tidak bisa dibuka tutup. Dan ini juga ada pengaturan pengaturan spion yang sudah elektrik tentunya, dan juga sudah auto retract. Wow, luar biasa ya. Seperti itu ya, di mobil sebuah APV sudah auto retract itu merupakan sebuah nilai plus ya untuk mobil ini. Dan juga ada tombol untuk fog lamp di sini, dan juga ini ada tempat penyimpanan kecil, dan ini untuk tuas pembuka kap depan ya. Oke, untuk tampilan speedometer masih sederhana ya. Ya, ini untuk yang tachometer, dan ini untuk speedometer, dan ini pengukur suhu mesin, dan ini tangki bensinnya, dan juga ada layar odometernya ya, seperti ini.
Oke, dan yang di sini sudah ada head unit double dim ya, belum yang layar touchscreen, tapi ya tidak masalah buat itu. Dan ini juga AC-nya sudah memiliki arah semburan ya, dua arah ya, tapi 3 tipe maksudnya. Ya ini yang untuk yang ke depan dan ke kaki, dan untuk ke kaki saja. Dan ini untuk fan speednya, dan ini untuk pengaturan temperaturnya ya. Dan ada tempat penyimpanan kecil lagi di sini, dan ini untuk asbak dan power outlet, dan juga pemantik rokok ya di sini. Dan ada tempat penyimpanan lagi di sini ya, ini cukup lah ya buat taruh botol. Oke, dan ini untuk transmisinya ya, 5 speed manual. Kita coba operasikan. Oke, operasinya juga sangat enak ya, dan juga ringan. Untuk koplingnya tidak berat, dan untuk setirnya sudah tilt ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah tilt saja, belum teleskopik. Dan ini untuk pengaturan wiper, dan ini untuk lampu dan sen ya. Dan ada spion tengah di sini. Oke lah, masih standar. Dan ini juga ada sunshade dengan vanity mirror. Dan di sini tidak ada vanity mirrornya, tapi ada tempat card holder di sini ya, bisa naruh kartu atau lipatan kertas ya. Cukup berguna. Dan di sini juga ada handle untuk pegangan, dan ini juga ada hand grip untuk memudahkan akses naiknya. Begitu pula di sini. Dan juga di sini juga ada cup holder, dan ada tempat penyimpanan kecil ya. Ada speaker di bawahnya. Begitu pula sama di tempat penumpangnya ya. Dan untuk mesin ada di bawah kursi penumpang sini ya. Jadi aksesnya ke mesin. Jadi yang di depan tuh hanya untuk radiator, minyak rem, tentunya ada di depan semua. Oke, dan di sini juga ada lampu ya. Jadi ya minimal tidak kegelapan tentunya ya. Dan ini untuk tombol hazard ada di sini. Oke, ya simple, tidak terlalu banyak ya tombol-tombol lain gitu ya, masih cukup sederhana di Suzuki APV ini. Oke, sedikit menambahkan untuk pengaturan kursinya masih manual ya, terutama untuk recliningnya masih manual. Oke, kita akan lanjutkan ke bangku baris kedua. Oke, kita akan beranjak ke baris kedua dari Suzuki APV Luxury ini. Oke, kita sudah berada di dalam dari Suzuki APV Luxury bangku baris keduanya ya. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, dan di sini juga ada power window dan handle-nya ya. Di sini, dan ini juga jenis blue draw untuk di door trim yang sisi sini, dan ini masih hard plastik biasa. Dan di sini juga ada kantong penyimpanan ya. Oke lah, cukup membantu. Dan ada cup holder satu di sini ya. Oke lah. Dan juga bisa di-extend di sini juga untuk cup holder yang kedua. Ya, sangat praktis sekali. Dan di sini ada double blowernya ya. Ada 4 ventilasi di sini, dan juga ada pengaturan fan-nya dari belakang sini. Dan juga ada handle di sini, dan ada handle di sini. Dan juga ya, ini adalah captain seat. Oke, mantap sekali. Captain seat loh, untuk sebuah APV adalah sebuah ya hal yang plus lah. Dan juga ada handrest-nya ya, atau armrest di sini. Jadi ya sangat santai lah. Jadi tangan tuh enggak pegel ya, seperti duduk di sini. Ya berasa mobil premium lah menggunakan captain seat seperti ini tuh ya. Oke, dan akses ke belakang juga cukup mudah ya untuk masuknya. Jadi bisa lewat dari tengah seperti ini. Saya sudah berada di bangku baris ketiga dari Suzuki APV Luxury ini ya. Space-nya juga sangat lega ya, dan jarak dengkul ke kursi tengah ini juga sangat jauh. Begitu juga dengan kepala, tentunya sangat leluasa di sini. Dan untuk jendelanya juga lebar, tidak terkesan claustrophobic untuk di bangku baris ketiga ini. Dan juga ini bisa dijadikan armrest juga ya, walaupun keras tapi ya sangat membantu dan memanjakan penumpang baris ketiga. Dan juga ada speaker di bawahnya, jadi speakernya tidak hanya di depan saja, tapi di belakang juga ada di sini. Ya, seperti itu kelebihannya. Dan
Di bangku belakang juga ada armrest ya, jadi sangat dimanjakan penumpang baris 3 ini ya. Nah, ini adalah salah satu nilai plus dari Suzuki APV Arena Luxury ini ya. Oke lah, ini juga tidak banyak diperhatikan oleh pabrikan mobil manapun ya, tapi Suzuki sangat memperhatikan kenyamanan bangku baris penumpang ketiga. Ya, begitu pula di sini juga bisa senderan armrest juga ya, walaupun keras tapi sangat membantu tentunya ya. Ya, kurang lebih begitu saja yang ada di bangku baris ketiganya, dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya sampai row ketiga. Jadi keselamatan juga dipentingkan oleh Suzuki dalam hal ini. Dan aksesnya pun juga sangat mudah ya untuk ke bangku baris keduanya dan rata lantai. Nah, ini enak sekali ya. Nah, sudah kan pindah di bangku baris kedua sekarang. Oke, kurang lebih seperti itu yang ada di Suzuki APV Luxury di bangku baris ketiga dan bangku baris kedua. Oke, ada satu hal lagi, bisa diatur ya ke tinggian dari seatbelt untuk penumpang depan. Ya, seperti itu saja. Yuk kita akan menuju ke bagasi dari APV Luxury ini. Oke, kita akan menuju ke bagasi dari Suzuki APV Luxury ini dengan menekan tuas seperti itu. Ya, untuk bagasinya tentunya rata lantai ya. Ya, rata lantai dan cukup untuk 2 koper medium atau bahkan koper besar pun juga muat ya tentunya. Dan untuk menambah space ya, apabila kurang tinggal merebahkan kursi bangku baris ketiga ya, dengan menarik tuas seperti itu. Oke, kursi terlipat dan tinggal kita naikkan dengan satu cara saja ya. Oke, ya hitung-hitung ini merupakan one touch tumble ya, dan space-nya pun juga sudah bertambah. Dan apabila untuk mengembalikan kursinya tinggal kita turunkan dan kita tegakkan kembali, dan sudah jadi dan beres seperti itu. Oke lah, pembahasannya cukup seperti ini untuk bagasinya dan sangat sederhana sekali ya. Oke, kalau gitu kita tutup kembali pintu bagasinya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagasinya. Oke, kita akan menuju bagian kap depan dari APV Luxury ini. Yang pasti ini bukan mesin karena bagian mesinnya ada di bawah kolong jok penumpang. Ya, kurang lebih seperti apa? Yuk kita buka. Oke, di bagian kap depannya ada minyak rem, ada air wiper, ada seal ring, ada air radiator, ada radiatornya pula, ada air intake, dan juga ada motor untuk wipernya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang di bagian depan. Oke, beranjak ke bagian mesin. Mesinnya menggunakan mesin bensin 1500 cc MPI dengan kode G15A, menghasilkan tenaga 92 horsepower dengan torsinya 126 Nm, disambungkan ke transmisi 5 speed manual dan tentunya menggunakan penggerak roda belakang. Ya, kurang lebih seperti itu saja untuk bagian mesin dari Suzuki APV Luxury ini. Oke, buat teman-teman yang ingin meminang Suzuki APV ini, silahkan menghubungi SS Mobil 21. Kontak tertera di deskripsi, silahkan dicek. Dan selain menjual mobil bekas, berkualitas dan berharga murah, SS Mobil 21 juga melayani jasa servis dan penjualan spare part dari merek Tata. Silahkan buat teman-teman yang memiliki unit Tata untuk menghubungi SS Mobil 21 untuk pembelian spare part dan jasa servis. Ya, kurang lebih seperti itu saja informasi singkat mengenai penjualnya, yaitu SS Mobil 21. Oke, sekian aja review mengenai Suzuki APV Luxury ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan komentar di bawah apabila teman-teman ingin menambahkan. Dan jangan lupa subscribe ke channel Antoni Gotama agar channel ini terus berkembang setiap harinya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.